Pengorbanan selalu menyentuh hati, apalagi jika pengorbanan itu dilakukan untuk kita. Itulah pengorbanan Kristus. Backpacker misi ini saya jalani bersama Romo Billy. Kami membantu pelayanan Paskah di Paroki Santa Maria Pencinta Damai, Mandam, Kalimantan Selatan. Kami memulai perjalanan dari Semarang menuju ke Banjarmasin. Sampai di Bandara Syamsuddin Nur Banjarmasin, kami dijemput oleh Romo Budi Wihandono. Selanjutnya kami menuju ke Uskupan untuk kula nuwun dengan Monsinyur Victorius, Uskup Banjarmasin. Dalam perjalanan mobil mogok karena kehabisan air radiator, karena tutup radiatornya entah kenapa hilang. Setelah misa pagi kami bertolak ke Mandam. Rute yang kami tempuh adalah jalur normal yang lebih panjang. Sebenarnya ada jalan tembus yang lebih cepat, namun kami memutuskan berangkatnya lewat jalur panjang. Besok pulangnya baru lewat jalan tembus yang lebih cepat. Jarak yang harus kami tempuh lebih dari 400 km. Ya, kita lagi ada di Pantai Pagatan ya. Itu ada masjid ya, sama Romo Budi ya. Keren pokoknya ya. Ini pantai selatan Kalimantan. Setelah nyaris 9 jam di jalan aspal, kami mulai menapaki jalan yang cukup membuat berjoget ria di dalam mobil. Akses jalan ke Mandam cukup memprihatinkan. Cruel to the eye, I see the way it makes you smile. Cruel to the eye. Agenda pagi ini adalah berkunjung ke Gua Maria Mandam. Jarak dari pastoran hanya 50 meter, jadi kami jalan kaki ke Gua Maria. Kesan pertama saya melihat taman doa ini adalah keren dan sangat gagah sekali. Nama apa tuh? Nama kampung di sini itu, nama dusun di sini namanya Hambawang Hijau sebenarnya. Tetapi orang lebih mengenal namanya Dusun Mandam. Karena kenapa? Di sini ada Gua Maria besar, namanya Maria Manikam Damai, yaitu disingkat Mandam. Maka orang di sini lebih mengenal ini Dusun Mandam. Jadi dinamakan Dusun Mandam, bahkan SD-nya pun namanya SD Negeri Mandam. Gitu. Jadi seperti itu ceritanya. Oke. Ini sejak 8 September 87
Parokinya berdiri 8 September 2022. Nama parokinya Paroki Santa Maria Ratu Pecinta Damai, Mandam. Itu. Gua Maria ini menjadi ikon umat di Mandam. Romo Budi dengan sangat luar biasa mengelola dan menata untuk kebutuhan iman umat. Ada banyak Gua Maria di Keuskupan Agung Semarang, namun tidak semua memancarkan nuansa gagah. Nuansa gagah dari seluruh kompleks Gua Maria ini sungguh memukau bagi saya dan membuat saya merasa aman dan nyaman berdoa di tempat ini. Rasanya seperti memohon, bahkan bisa mengadu pada Bunda Maria yang kuat. Saya merasakan sosok Bunda Maria yang kuat, yang selalu melindungi dan membantu saya. Sore hari saya dijemput Pak Hari untuk merayakan Ekaristi Kamis Putih dan Jumat Agung di Stasi Santo Petrus Lalapin. Malam ini saya akan bermalam di rumah Pak Hari. Misa Kamis Putih di Lalapin berjalan sangat sederhana, tanpa misdinar, tanpa prodiakon, saya sendiri di altar. Ada banyak kekurangan jika dilihat berdasarkan kaidah liturgi. Namun misa berjalan dengan khidmat. Saya dan umat bisa menghayati perjamuan malam terakhir dengan baik dalam kesederhanaan. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu ada kekuatan. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu. Akan mengadakan memimpin ibadat Jumat Agung di Kapel Santo Petrus Lalapin, Kalimantan Selatan. Ini ibadatnya sendirian, tidak ada misdinar, tidak ada prodiakon, jadi bersiap sendiri. Mantap. Jumat sore saya memimpin ibadat Jumat Agung.
Ibadat Jumat Agung berlangsung sangat khidmat dan penuh penghayatan. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidup. Umat Lalapin mayoritas berasal dari migran Timor Leste, sebagian besar dari Jawa dan Batak. Gereja Lalapin dibangun di atas batu karang sesuai dengan nama pelindungnya, yaitu Santo Petrus. Secara umum, umat Lalapin masih banyak kekurangan dari sisi pemahaman liturgi. Namun dari segi penghayatan mereka sangat baik. Mereka memahami dengan baik misteri yang dirayakan. Beberapa terlihat sedih hingga terseduh menangis ketika merenungkan peristiwa sengsara Tuhan Yesus saat jalan salib maupun saat ibadat Jumat Agung. Terlepas dari kurangnya pengetahuan dan pemahaman iman, penghayatan dan ungkapan iman mereka sangat luar biasa. Dan nampaknya inilah yang membuat iman mereka kokoh seperti gereja Lalapin yang berdiri kokoh di atas batu karang. Saya berkarya di bidang pengembangan misi yang sangat dekat dengan katekese iman. Saya juga berkarya di Museum Misi yang penuh dengan informasi sejarah. Saya pun berkarya di SMA Vanlit yang penuh dengan nuansa pengajaran iman. Di Lalapin ini saya diingatkan bahwa iman bukan hanya soal pengetahuan dan pemahaman, melainkan juga penghayatan dan ungkapan. Peristiwa pengorbanan Kristus di hari Kamis Putih dan Jumat Agung terasa sangat mendalam bagi saya karena dibantu penghayatan dan ungkapan iman umat di Lalapin. Itu kerinduanku.